Tiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, saya Ananda Nurmuti Hardiana MPD. Saya guru dari SDN Tanjung Barat 09. Kebetulan saya juga di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta, tentunya dari Jakarta Selatan ya Bu ya. Mohon izin Ibu, pada hari ini saya izin mewawancarai Ibu terkait modul 3.1. Sebelum sesi ini dimulai, saya ingin juga ada sedikit video ya Bu ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama tadi sudah saya, sekarang maka Ibu dipersilakan memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu Dea yang sudah mampir di sekolah kami, yang sudah bersilaturahmi tentunya di sekolah SDN Tanjung Barat tadi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri tentang diri saya. Saya bernama Durun Humairo, kepala sekolah SD Tanjung Barat 01 pagi. Sebagai berbagi pengalaman saja, kami itu tadinya mengajar di SDN Serengseng Sawah 07, masih Kecamatan Jagakarsa juga. Waktu itu kami mengajar di kelas 6 terakhir ya. Setelah itu dapat panggilan dari kepala sekolah waktu itu supaya mengikuti guru cakep ya. Iya, calon kepala sekolah. Sebenarnya kami tidak pengen gitu ya, tapi gimana ya, mau nggak mau gak ada lagi katanya calon sudah pada rewolnya ya Bu ya. Jadi hanya ibu katanya yang sesuai lah dengan kriteria pangkat golongannya dan sebagainya. Padahal ada lagi senior gitu ya, tetapi beliau tuh pada nggak mau juga. Udah satu-satunya ibu katanya. Sudah dengan niatan mengikuti ya, dengan namanya kepala sekolah kan berarti itu adalah mengikuti apa yang disarankan oleh kepala sekolah, karena salah satunya adalah taat ya pada atasan gitu. Iya Bu. Ya sudah, mau kami itu ikut tes waktu itu, dan tesnya adalah karena COVID ya, jadi memakai online. Semua dari mulai tes, wawancara, dan akhirnya pengumuman. Ternyata tadinya sih mau syukur dapat, enggak ya sudah, alhamdulillah gitu ya. Ternyata dapat. Ya Allah, ini adalah suatu amanah yang harus benar-benar dilaksanakan. Iya betul. Makanya ya udah, mau kita jalanin aja. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei ya Bu ya, 25 Mei 2022 kami mendapatkan SK sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Iya betul. Jadi perjalanan dan pengalamannya sudah banyak ya Bu ya. Sampai diamanahi di tanggal 25 Maret ya Bu ya, tadi tahun 2022 sebagai kepala sekolah. Baik Bu. Mungkin di sini Bu, saya hadir ke sekolah untuk sebetulnya bukan tanya jawab ya Bu ya, lebih ke diskusi saja gitu ya Bu, terkait pengalaman Ibu dalam mengambil kebijakan di lingkungan sekolah seperti itu ya Bu ya. Sudah siap ya Bu ya? Ya, insya Allah. Siap ya Bu ya, mudah-mudahan siap ya. Baik Bu, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 Bu pertanyaan yang insya Allah nanti saya akan sampaikan, dan saya juga ingin mendapatkan pengalaman dari Ibu sendiri. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama di sini Bu, saya akan bertanya, Ibu sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Kira-kira dilema etika mana yang sering Ibu pergunakan untuk menangani kasus-kasus baik itu di guru dan di siswa seperti itu? Ini berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman betul. Banyak sedikitnya ya. Sedikitnya nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang sama-sama kita ambil. Baik. Jadi kadang di siswa ya, kami ada beberapa masalah gitu ya. Namanya di suatu satuan pendidikan pasti kan berbagai macam anak-anak gitu ya, dari berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda ya.
memang salah satunya adalah ada anak yang ketika terutama di kelas 1 nih ya, kadang kan ada anak yang baru masuk ya transisi PAUD ke SD gitu. Itu anak-anak TK yang baru mau masuk ke SD itu kadang pasti ya dia akan merasa takut ya ke SD itu karena biasa selalu didampingi oleh orang tuanya, tapi ketika masuk kelas 1 di SD ini mereka menyesuaikan diri. Kadang ditinggal orang tuanya baru satu gerbang aja udah nangis mulutnya ya. Jadi mau nggak mau kami dengan guru-guru ya berusaha untuk menenangkan siswa tersebut supaya siswa itu merasakan nyaman, bahagia bahwa dia itu di sekolah di SD Tanjung Satu Pagi ini. Oleh karena itu ya kita memberikan kelonggaran dulu kepada orang tua yang siswanya sering menangis itu. Hanya berikan kelonggaran yang sedikit demi sedikit, hari demi hari. Akhirnya kita berikan nasihat kepada anak tersebut, tentu juga kepada orang tuanya, bahwa memang di awal-awal itu masih kita membolehkan, tapi sekarang ini udah 1 bulan ketika anak itu masih mulai ya masih kucek-kucek mata gitu, masih sedih atau kadang melihat orang tuanya itu pulang apa enggak gitu. Nah kita sebagai kepala sekolah maupun guru kelas 1-nya itu menenangkan beliau bahwa memang di sekolah itu adalah rumah kamu juga, di sini juga ada ibu kamu, ibu guru kelas 1. Insya Allah kamu akan lebih happy, teman-temannya banyak gitu kan. Nah, akhirnya mulai deh tuh ada kesadaran sedikit demi sedikit oleh anak tersebut. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah lebih nyaman ya Bu, lebih nyaman, lebih bahagia dan lebih berani lagi sekarang, sudah manis. Betul, berarti itu salah satu yang Ibu ambil itu rasa keadilan ya Bu ya. Rasa keadilan sebetulnya versusnya rasa kasihan ya Bu. Rasa kasihan juga. Rasa kasihan karena Ibu sudah memberikan kebijakan yang sangat luar biasa ya Bu. Maksudnya 2 minggu diberikan kelonggaran gitu ya untuk anak-anak bisa menyesuaikan tetapi tetap taat aturan ya Bu. Adilnya seperti apa gitu ya, ada ketentuan dan aturan ya Bu. Baik, untuk yang tadi soal pertanyaan pertama tentang dilema etika, betul Bu, saya jadi mendapat pengalaman dari Ibu bahwa ketika kita menjadi pimpinan di sekolah harus melihat dari 2 sudut pandang ya Bu. 2 sudut pandang ya. Baik Bu, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Di sini Bu, saya akan bertanya terkait Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama nih Bu untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan dan sama-sama benar. Nah di sini juga Ibu menjunjung nilai kebajikan. Misal Bu, ada satu kasus yang mana di situ ada satu posisi bahwa seharusnya kita menjalankan aturan tetapi berbenturan dengan siswa atau dengan guru gitu ya Bu, yang memang lebih kalau rasa kekeluargaannya tinggi tuh dirangkul gitu Bu, tetapi ini aturannya seperti ini nih Bu. Nah sedangkan satu posisi ini bentuk keluarga nih Bu, kekeluargaan yang Ibu pengen bangun gitu. Bagaimana tuh Bu Ibu menempatkan posisi seperti itu? Sangat dilema sekali ya Ibu ya. Complicated ya Bu. Jadi masalahnya luar biasa. Luar biasa. Ya, pokoknya di kita ya ada salah satu orang guru ya. Iya, betul. Memang memiliki suatu masalah seperti itu. Iya, masalah. Jadi melihat dari aktivitas guru-guru itu kan kita bisa melihatnya ya, ada yang selalu riang gitu ya, ada yang ada raut wajahnya kadang berbeda gitu. Ya mungkin dari sisi lain ya, masalah dari setiap guru kan berbeda. Karena ada suatu kondisi suatu masalah gitu. Makanya yang utamanya adalah kita panggil terlebih dahulu. Betul ya Bu. Pendekatan secara personal berarti ya Bu ya. Kita melakukan panggilan secara empat mata gitu. Kita bertanya gitu. Seperti tidak biasanya wajahnya gitu ya, yang bisa ceria kok agak murung gitu. Ternyata kenapa gitu kan kita berbicara dengan empat mata, apakah ada suatu permasalahan atau tidak. Jadi dari situ ketika
ketika dia memberikan curhatan, ya kita sebagai seorang kepala sekolah ya mendengarkan terlebih dahulu. Setelah udah tumpah, udah semua Udah keluar ya, Bu. keluar gitu, baru kita memberikan suatu solusinya, memberikan solusi yang terbaiknya. Jadi memang suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan sampai dipendam sendiri gitu, karena kalau dipendam sendiri kami pun yang sebagai kepala sekolah kan tidak mengetahui apa permasalahan yang sedang dialami. Tapi ketika itu sudah curhat ataupun sudah memberikan beberapa permasalahannya, yang maka kami bisa memberikan solusi yang terbaik untuk bapak atau ibu guru yang ada masalah tersebut. Begitupun berarti kalau ada kasus di siswa ya Bu ya, Sama berjenjang dan bertahap ya Bu ya. Oke, berarti tadi Ibu sudah menjalankan nih Bu langkah-langkah atau prosedur yang memang sesuai ya Bu ya, dengan memanggil, terus bertanya, dan terakhir mungkin mencarikan solusi sama-sama ya Bu ya, dengan berdiskusi. Nah, menurut Ibu sendiri dengan Ibu menjalankan prosedur demikian atau langkah-langkah yang memang demikian, sudahkah efektif Bu? Kira-kira gimana tuh Bu tanggapannya? salah satunya insya Allah itu adalah yang lebih efektif Ya Bu ya. karena dari hal itu masalah sudah bisa diatasi. Iya. Nah, Ibu di sini juga saya ingin bertanya terkait bila ada masalah Ibu, itu memang Ibu menerapkan jadwal-jadwal untuk diskusi masalah, atau Ibu menerapkan injury time atau ketika ada masalah baru diselesaikan? Ibu tipikal yang mengambil keputusan seperti apa nih Bu? Jadi seperti biasa ya, kadang kita itu memiliki jadwal yang memang rutinitas rapat dinas. Iya, Ketika di dalam rapat dinas itu, ketika sudah menyelesaikan acara demi acara, itu biasanya di acara terakhir itu kita ada tanya jawab. Tanya jawab di situ juga mengenai apabila ada kendala baik di sekolah maupun di luar ataupun di dalam keluarga kita sendiri, kita menanyakannya. Kalau memang ada masalah dengan anak, akhirnya ya kami berembuk siapa saja yang mempunyai masalah, apa kendalanya dan kesulitan dari anak tersebut. Kita pecahkan bersama dengan teman-teman ketika rapat dinas tersebut. Iya, ya, jadi lebih enak ya Bu ya, jadi ketika memang di rapat itu di akhir itu kita bisa diskusi ya Bu terkait kendala-kendala, jadi bisa diselesaikannya bukan sendiri tapi bersama-sama gitu ya Bu. Nah, untuk itu Bu, kira-kira adakah Bu faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk membantu penanganan kasus yang memang ada di sekolah, atau mungkin Ibu dengan siapa bisa berkomunikasi di sekolah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah Ibu? Baik Bu ya. Jadi ketika sekolah ini memiliki suatu masalah, kan alhamdulillah di kita itu ada wakil kepala sekolah. Betul. Jadi kami dibantu dan saling sharing dengan wakil kepala sekolah. Begitu juga kadang dengan guru senior. Guru senior ya Bu ya. Kan di sini ada guru senior kami juga. Iya. Karena pengalaman juga ya Bu ya. Pengalamannya lebih luas, lebih banyak. Jadi akhirnya ya kami bisa dibantu juga dengan wakil kepala sekolah, dengan guru senior, ya dengan guru-guru juga semua. Guru-guru juga semua ya Bu ya. Jadi dengan wakil ya Bu ya, terus juga dengan dewan guru, semuanya komunikasi bersama untuk menyelesaikan masalah gitu ya Bu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan Ibu dalam memutuskan dilema etika ini Bu? Dari pengalaman-pengalaman Iya, tadi pengalaman tadi. luar biasa nih pertanyaannya. Jadi membuka masalah Masalah betul. dan pasti perlu banyak solusi tadi ya. Iya betul Bu. Bola ini merupakan suatu yang bisa memberikan manfaat buat kami ya, dari permasalahan yang ada itu. Jadi membuat pegawai kita di sekolah SD Tanjung Barat 1 pagi ini bisa menjadi sumber daya yang sangat berkualitas dan menambah pengalaman-pengalaman yang lebih dewasa dengan adanya pengalaman-pengalaman ataupun permasalahan yang ada di sekolah. Jadi, Dan mengeratkan ya Bu ya. salah satunya juga mengeratkan silaturahmi kekeluargaan. kekeluargaan yang tadinya kita nggak tahu permasalahannya jadi
tahu, jadi lebih dekat lagi, Nah, lebih sayang lagi ya Bu. sayang lagi Iya. hubungan kita dengan guru-guru kita. Baik. Ibu, kalau bahasa Sunda hatur nuhun ya Bu ya. Kalau bahasa Oh, Indonesianya terima kasih Sami-sami, Bu telah Dea. meluangkan waktu untuk saya membuat video kali ini dalam diskusi modul 3.1, di mana dalam dilema etika itu ternyata kita bukan hanya melihat satu sudut pandang ya Bu ya, tapi dua sudut pandang yang berbeda. Dan saya akhiri kegiatan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dea. Sama-sama. Ini mau presentasi